Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Anissa Rizkia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan akuntansi keuangan syariah di Indonesia. Simak terus videonya ya. Sebelum kita mengetahui tentang perkembangan akuntansi syariah, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah adalah mencatat, mengklarifikasi, menggolongkan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus tentang syariah Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu, di Indonesia melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang, sehingga pada zaman dahulu tidak perlu menggunakan pencatatan transaksi. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembang juga perkembangan transaksi di Indonesia. Nah, pada saat itu, di Indonesia tidak lagi menggunakan cara tukar menukar barang untuk mendapatkan barang yang lain. Karena barang tersebut kadang tidak sebanding dengan barang yang mereka inginkan. Hal itu menyebabkan kurang efisiennya tukar menukar barang. Dan pada saat itu manusia telah menemukan alat tukarnya, yaitu uang. Dan pada saat itu juga dimulailah para pedagang melakukan pencatatan secara sederhana, yaitu transaksi. Akuntansi syariah bukan lagi hal yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Basis syariah sudah merambat dalam banyak segi kehidupan, tak terkecuali pada lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Akuntansi syariah dikenal dan banyak digunakan ketika lembaga keuangan perbankan berbasis syariah banyak menjamur di negeri ini. Bisa dilihat dari peradaban Islam yang pertama sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara, serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat muslim sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut Kitabat al-Amwal. Nah, perkembangan akuntansi syariah menurut Wiroso tahun 2011 ada 3 periode. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur. Sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 akuntansi perbankan. Walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Nah, yang kedua, perkembangan akuntansi syariah pada periode tahun 2002 sampai 2007. Nah, pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Nah, yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah pada tahun 2007 sampai sekarang. Nah, pada periode ini DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPP LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Pernyataan Laporan Keuangan Syariah dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK syariah, juga ada persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK konvergensi IFRS dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik
yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2019 dan standar akuntansi pemerintah. Seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, masyarakat muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial ekonomi. Semakin banyak institusi bisnis Islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasar mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, segitu aja ya pembahasan dari aku. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.